ya sudah, jihad saja, balas saja sesuai apa yang mereka perlakukan pada kita. Ya, ayat-ayat banyak mengatakan gitu, faktuluhum kaifa qataltumukum, perangi mereka sebagaimana mereka perangi kamu, tapi tidak usah melakukan perbuatan mutilasi. Nah, ternyata Sariyah itu, rombongan itu dihukum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi tidak mau menyukai itu? Karena akan menyulut kemudorotan. Misalnya nanti kaumnya jadi dendam, dia cari sekutu, perangi kita lagi di belakang hari, itu merugikan kita. Walaupun kami kan merangi orang zalim, iya, tegakkan kebenaran, tetapi harus dengan keadilan. Qawwamina lillah syuhada'a bil qist. Tegakkan kebenaran, Allah menyaksikan, kita harus melakukannya dengan keadilan. Jangan sampai kita tidak adil kepada mereka. Ya, begitu ya. Oh, nggak apa-apa orang kafir dipotong-potong. Gimana nggak apa-apa? Dulu ketika paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib dibunuh oleh Wahsy, jantungnya dibelek oleh Hindun, kan banyak orang yang sangat marah. Sampai sekarang kan bapak-bapak ibu geram kan? Kok begitu Hamzah digituin? Karena sudah melampaui batas. Ya, maka kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu di atas keadilan. Ya. Nah, kemudian satu hari Nabi juga pernah tentang pemimpin, tapi pemimpin rumah tangga. Ya. Dalam kitab Sahihain ada riwayat dari Nu'man bin Bashir yang menceritakan bahwa ayahnya telah menghadiahkan kepadanya suatu pemberian yang berharga. Nah, ibunya bernama Amrah binti Rawahah. Ya. Ternyata pemberiannya dianggap oleh istrinya itu tidak proporsional. Ya. Maka kata Amrah binti Rawahah, la arda, ya, hatta tushhad, sampai ya pemberian kamu ini kamu mempersaksikannya di depan Rasulullah. Maka faja'ahu liyushidahu ala sadaqati. Kemudian akhirnya ya datang. Jadi dia ngasih istrinya suatu pemberian yang besar, ya. Tapi ternyata menurut informasi yang diketahui Nabi, dia punya anak-anak yang belum layak. Tapi namanya sayang bini kan, ya. Diberikan itu, sementara ada anaknya punya satu kebutuhan yang sangat skala prioritas. Ya. Datang kepada Nabi. Kemudian si istri ini hebat, dia nggak mau nanti nikmat yang dikasih suami jadi hisab berat buat sang suami kan gitu. Tanya dulu sama Nabi, boleh nggak kau kasih aku ini? Ya. Kemudian akhirnya Nabi tanya, akalla waladika nahalta mithlahu. Kemudian kata Nabi, apakah semua anakmu kamu beri hadiah yang semisal dengan ini? Maka kata sang ayah, la. Maka Nabi bilang, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'dilu, berlaku adillah fi auladikum, kepada anak-anak kalian. Kemudian Nabi tidak mau mempersaksikannya. Inni la asyhadu ala jawur, sesungguhnya aku tidak mau bersaksi atas satu kezaliman. Ternyata Nabi tidak melegitimasi. Kenapa? Karena timpang. Istrinya diberikan satu pemberian yang hebat, anaknya kekurangan. Ini dalam riwayat Nu'man bin Bashir dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada yang mengatakan dia memberikan kepada anak yang dia sayang hadiahnya besar, tapi ternyata anaknya beberapa, yang lain diberikan tidak layak, sehingga yang merasa dikasih besar nih nggak enak saya ayah. Kita tanya lagi sama Nabi.
Jadi dipersaksikan ya. Kemudian di depan Nabi ditanyakan, ya akulla waladika nahalta, apakah anakmu yang lain dapat juga? Tidak. Ternyata kata Nabi, bertakwalah, i'dilu, berbuat adil. Ternyata Rasulullah tidak mengindahkan sesuatu yang baik. Pemberian kan baik, kebenaran kan baik, tapi apabila tidak disalurkan secara proporsional dengan berasaskan keadilan, Nabi tidak mau melegitimasi itu. Makanya penting gak kira-kira pemimpin itu paham tentang bagaimana berlaku adil, Pak. Berlaku adil kan konsepnya kita tahu, nggak mesti sama rata, tidak mesti sama rasa, tetapi proporsional sesuai dengan urgensi masing-masing unitnya. Begitu. Bayangkan kalau ada pemimpin nggak adil, ya, dia jadi pemimpin, ada anggaran 300 miliar, ngajukan bantuan masjid ini, ngajakan bantuan masjid itu, ya, ngajakan bantuan masjid C, masjid yang A jamaahnya 300 orang, masjid yang B jamaahnya 1000 orang, masjid yang C jamaahnya 700 orang. Ternyata masjid yang A jamaahnya 300 orang, tapi ketua masjidnya satu suku, yaitu orang kampung aku. Akhirnya diberikan berapa? Bantuan 1 miliar. Masjidnya kecil, jamaahnya sedikit, ya. Kemudian tiba-tiba masjid kedua jamaahnya 1000. Dia bukan orang kampung aku. Diberikan bantuan 100 juta. Dia bantu ke A, dia bantu ke B, tetapi belum berlandaskan keadilan. Harusnya nggak begitu. Jangan melihat suku pemimpin, makanya harus begitu, ya. Makanya penting berlaku adil. Ini buat keluarga juga gitu, ibu juga gitu. Punya anak, anaknya kan beda, ada yang besar, ada yang tengah, ada yang kecil. Ada anak yang pandai ambil hati, ada anak yang tak pandai ambil hati. Tapi kita harus memberikan kasih sayang seadil-adilnya, proporsional. Jangan hanya satu aja. Bapak Ibu, kalau kita didik anak timpang sebelah tidak adil, bisa mendatangkan hasad. Iya, nabi-nabi aja ditegur dulu. Ada nggak nabi yang punya anak tapi terlalu sayang jomplang sebelah, akhirnya anak yang lain jadinya nakal? Pernah nggak? Ayo, kisah Nabi siapa? Nabi Yusuf. Dia punya abang beradik dengki. Ayah nih sayangnya sama Ucup aja katanya. Sayangnya sama Nabi Yusuf. Dari kecil si Ucup kecilnya Nabi Yusuf betul-betul disayang katanya. Yusuf. Sampai besar. Akhirnya apa? Kakak beradiknya dengki. Saking dengkinya dicemplungin ke dalam sumur. Coba Nabi Yusuf dicemplungin ke dalam sumur. Habis dicemplungin, mana? Padahal tadi katanya kami mau bawa jalan adik, katanya Yusuf mau kami bawa jalan, gitu ya, bawa jalan, tiba-tiba dimasukkan ke dalam sumur. Balik ke rumah, apa kata abang-abang mereka? Fa'akallahu dhi'b, dia dimakan serigala. Mana buktinya dimakan serigala? Ada baju dikoyak-koyak dikasih darah warna merah. Ini dia tandanya. Padahal Nabi Yusuf bukan dimakan serigala, tapi dimasukkan ke dalam sumur oleh keluarganya. Jadi hati-hati kalau nggak proporsional. Padahal ayahnya seorang Nabi, Yakub. Maka beliau banyak berkeluh kesah kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, memperbaiki hubungannya, ya. Sampai akhirnya ketika Nabi Yusuf berhasil keluar, ditawan orang, jadi budak, kisahnya di Mesir, dan akhirnya jadi pemimpin negeri Mesir, dibawa ayahnya datang, abang-abangnya datang, diperlakukan dengan baik, sehingga mereka terenyuh dengan kebaikan Nabi Yusuf. Makanya harus proporsional ya Pak, punya anak harus proporsional. Jadi pemimpin rumah tangga harus adil, harus proporsional. Karena kalau tidak adil, timpang jomplang, pasti akan menimbulkan ketidakstabilan. Ya, itu harus.
Apalagi umpamanya itu tadi, jangan sampai kita tidak adil karena kebencian pada satu kaum. Ya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Ya, gara-gara kita benci, ya nggak suka lah, like dislike secara pribadi, ya, kemudian kita berlaku tidak adil. Ya, kenapa harus adil? Karena itulah hal yang mendekati kepada ketakwaan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ya. Nah, terakhir ditutup oleh Allah, sesungguhnya Allah khabirun bima ta'malun, maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, kemudian ayat setelahnya, ya, Allah setelah membicarakan menegakkan kebenaran, berlaku adil, ya, kemudian Allah membicarakan tentang jaminannya kepada orang beriman dan beramal soleh. Jadi teman-teman jemaah sekalian, kalau kita mengaku dan ingin diakui sebagai orang beriman, salah satu variabel al-qistu, ya, adil, proporsional, ya, tahu mana yang harus diberikan, mana porsinya, harus ada dalam sikap kita. Kalau kita sebagai orang beriman belum punya karakter adil, ya, kita belum mendapat idealitas keimanan, keidealan iman. Oleh karena itu di ayat 9 Allah janjikan, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Wa'adallah, wa'ada itu artinya Allah telah menjanjikan. Wa'adallah, siapa yang Allah janjikan? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal soleh. Orang yang beriman beramal soleh. Ya, di luar dari beriman beramal soleh ada sifat yang disebut orang beriman di atasnya tadi adalah menegakkan kebenaran dengan berlandaskan keadilan. Janji Allah apa? Dua, lahum maghfiratun, bagi mereka maghfirah. Apa arti maghfirah? Ampunan. Ya, maghfiratun. Wa ajrun azim, dan ajrun, dan pahala yang azim, yang besar. Dapat ampunan, pahala yang besar. Sekarang saya tanya teman-teman jamaah, kalau mau memilih, kamu lebih bagus dapat ampunan atau dapat pahala yang besar? Pilih yang A atau yang B? Ampunan. Ya, Pak Edi ampunan, Pak Eva Mirzan ampunan. Kalau saya dua-duanya aja. Iya, itu dua-duanya. Karena Allah janjikan dua-duanya. Untuk siapa? Orang beriman, karakternya menegakkan kebenaran, dia berlaku adil, beramal soleh, dapatnya dua. Itu janji Allah, ya. Kalau ada seseorang dapat magfirah, dapat pahala banyak, kira-kira berpeluang nggak masuk neraka? Ya tidak, ini jaminan depan belakang namanya, Pak. Ya kan? Jaminan depan belakang. Kalau cuma dibilang walahum ajrun azim, dia diberikan pahala yang besar, ternyata dosanya besar juga, ya ke neraka juga dulu, gitu kan? Atau dia dapat ampunan, walahum maghfiratun, mereka dapat ampunan tapi nggak punya pahala besar. Dia diampuni dosa-dosanya tapi tiket masuk surganya belum sampai, kan repot juga kan? Tapi di ayat ini Allah kasih dua sisi. Allah janjikan dosamu diampuni, tiketmu diperbanyak. Coba, jadi enak. Yang dulu salah dihapus, kemudian tiket masuknya disediakan banyak. Itulah orang yang beriman, beramal soleh, dan punya karakter-karakter tadi. Qawwamina lillah syuhada abil qisti, ya, dia itu beriman, menegakkan kebenaran, dan berlaku adil, ya. Nah, ini dua sisi. Nah, kalau mau yang diburu tuh begini, ya, yang paling enak begitu. Waktu di dunia sehat-sehat saja, rezekinya melimpah. Waktu udah meninggal dosa diampuni,
pahalanya dibanyakin. Wah, ini paling enak ya Pak ya. Ya, ini sama dengan kata orang, saya pengen Ustadz hidup kaya raya, hidup bahagia, mati masuk surga. Iya benar, bisa, boleh loh, cita-cita begitu boleh, tapi ini caranya. Ya, hidup bahagia, tua kaya raya, mati masuk surga, ya kan? Nah, salah satu tiketnya, salah dua tiketnya, maghfiratun wa ajrun azim. Ya. Nah itu. Nah kemudian di ayat yang ke-10 Allah mengatakan walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, wa kadzdzabu, dan mereka mendustakan, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami. Nah, ini lawannya yang tadi, orang-orang yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayat Allah. Ulaika ashabul jahim, merekalah penghuni al-jahim. Jahim itu nama dari neraka, bahkan dikatakan merekalah penghuni neraka al-jahim. Ya, dalam ayat ini tidak banyak penafsiran. Imam Ibnu Katsir mengatakan ini keputusan hikmah keadilan Allah. Kalau orang yang beriman, beramal soleh, berlaku adil, menegakkan kebenaran, dapat maghfiratun wa ajrun azim. Ini keadilan Allah, hikmah keadilan Allah. Tapi kalau orang yang kadzabu, kafaru wa kadzabu, mengingkari, mendustakan, ya sudah, dia akan mendapatkan menuai apa yang dia lakukan. Allah nggak akan lebih-lebih, nggak bakal kurangi. Balasannya pun sesuai dengan yang dia lakukan. Ini bentuk keadilan Allah. Ya. Ayat ke-10, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallah, wahai orang beriman, uzkuru. Uzkuru itu artinya ingatlah, kalian ingatlah ni'matallah, nikmat dari Allah alaikum, atas kalian. Nah, berarti biasanya kalau ada ayat reminder ini ada kisah latar belakang kenapa ayat ini turun. Ya. Tentang apa? Idh hamma qaumun, ya, idh ketika, hamma berkeinginan, qaumun satu kaum, ya. Jadi ada satu kaum berkeinginan ayyabsutu ilaikum, untuk yabsutu artinya memanjangkan tangan. Maksud ayat ini memanjangkan tangan ini untuk berbuat jahat, menyelekai Nabi. Ya. Ilaikum, kepada kalian. Kemudian fakaffa aydiyahum ankum, ya, fakaffa. Kaffa itu artinya dan Allah menghalau, ya, dari kalian. Ya, Allah halau tangan jahat mereka yang mau mereka pemanjangkan untuk berbuat jahat. Allah halau dari kalian. Ingat nikmat itu. Kapan? Nanti saya ceritakan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaknya kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Kita disuruh ingat uzkuru ni'matallahi alaikum idh hamma qaumun, ketika ada satu kaum. Nah, siapa satu kaum ini? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan tentang satu kaum orang Badui. Ya. Jadi ada kisah orang Badui yang bernama Ghawras ibnul Harith, dan ini ada dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Apa yang terjadi waktu itu? Ya, Nabi itu sedang nazala manzilan, ya, habis perjalanan perang, istirahat. Nabi istirahat, ya. Nah, akhirnya fatafarraqan nas fil 'adha yastadhilluna tahtaha, karena masing-masing cari pohon, akhirnya pisah-pisah. Nih ada Nabi di pohon itu, seganlah sahabat-sahabat yang lain cari tempat bernaung yang lain, cari pohon-pohon lain, ya, istirahat habis perjalanan perang.
Nah kemudian wa'allaqan nabi silahahu bisyajarah. Nabi gantung, beliau punya senjata pedang di satu ranting pohon. Kalau ada pohon, ada rantingnya. Pedangnya kan biasa pakai gitu ya, pakai talinya tuh, gantunglah di situ. Faja'a a'rabi, maka datanglah seorang badui, ya, yang dia ini belum kenal Islam. Orang badui galaknya tahu sendiri, namanya Gauras ibnul Haris. Diambillah pisau, mohon maaf, bukan pisau, pedangnya Nabi, ya. Faja'a Arabi ila saifi Rasulillah, saif, dia datang, diambilnya pedang Nabi. Fa'akhadhahu fasallahu, akhirnya diambil, dihunus kepada Nabi. Wah, ini kalau kelihatan sahabat habis dibantai ini orang. Mana boleh hunuskan pedang ke Nabi? Nggak boleh. Tapi tadi di mana sahabat-sahabat? Lagi cari tempat neduh kan, lagi nyantai. Nabi sendiri, Nabi itu ikat pedangnya dia. Orang Badui ini hunus, langsung dihunus. Kemudian dia bilang begini, ma yamna'uka minni, hei, siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku sekarang? Waduh, mancat. Nabi itu tenang aja. Allah, kata Nabi. Satu kali. Dia bilang lagi, ma yamna'uka minni, siapa yang bisa menyelamatkan kamu dariku? Nabi bilang lagi keras, Allah. Dihunuskan lagi, ma yamna'uka minni, dia mau tusuk. Maka Nabi mengatakan Allah, dikatakan dengan kuat. Tiba-tiba tangannya keram, kaku, jatuh. Nabi itu lihat begitu keras tawakalnya. Kita kalau punya tauhid seperti Nabi, bertemu orang Israel, siapa yang menyelamatkan kamu? Allah. Kalau kita udah down duluan, imannya lari. Jangankan ditembak, dikeplak aja langsung pingsan. Tapi Nabi luar biasa. Allah makin kuat, 3 kali diancam, 3 kali begitu naik keyakinannya kepada Allah. Maka akhirnya tersungkur, ya, jatuh, ya. Wa huwa jalisun ila jambihi wa lam yu'aqibuhu. Dia masih duduk di sebelahnya dengan keadaan lesu, tangannya lemah. Para sahabat datang, tetapi kata Qatadah, ya, kisah ini berkenaan tentang ayat ini yang akhirnya turun. Hampir saja Nabi disakiti oleh satu kaum yang jahat, maka Allah menyelamatkannya dengan nikmat karunia dan perlindungan dari Allah. Sahabat-sahabat udah mau hajar dia, tapi Nabi bilang nggak usah. Nah kadang-kadang kisah-kisah yang beginilah yang membuat musuh-musuh akhirnya jatuh masuk kepada dalam Islam. Karena apa? Karena akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita itu kalau ditolong Allah harus ingat, sebagaimana Nabi diingatkan dengan ayat ini. Tapi kan ayat ini bukan hanya untuk Rasulullah kan? Kita udah banyak ditolong. Indonesia ditolong Belanda, ya, ditolong oleh Allah saat lawan Belanda. Ya, Indonesia ditolong oleh Allah waktu lawan Jepang. Indonesia ditolong Allah waktu lawan PKI. Ini nikmat dari Allah. Berarti bisa kita kiaskan tentang ini. Idhamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum. Ingatlah ketika ada satu kaum ingin berbuat jahat, menjulurkan tangannya kepada kamu dengan tangan-tangan mereka, ya, maka fakaffa aydiyahum ankum. Allah halau ulah tangan mereka dari kalian. Itu termasuk nikmat Allah kepada kita, ya. Maka ayat ini bukan hanya untuk Nabi, ya, tetapi untuk kita semua. Yang kedua, pelajarannya apa? Itulah the power of tawakal. Kalau sudah dalam genting itu mau gimana lagi? Nggak tawakal, sayang, iman kita cacat. Apalagi kalau udah begitu, ya kalau memang mati dalam keadaan tawakal gitu kan. Nabi nggak ada gentar, malah yang ketiga Allah, dia bilang. Itulah yang buat getar, tangannya akhirnya kaku, nggak bisa apa-apa, tangannya kaku, jatuh itu pedangnya, diambil lagi sama Nabi. Sahabat datang mau dihajar oleh sahabat, ya, Nabi biarkan aja. Ya, itu pentingnya ketawakalan, gak usah takut. Kalau kita sekarang aja sama kuntilanak aja takut orang beriman, alah, malu. Saya kesal tuh kalau dengar ada santri-santri takut hantu. Hantu itu kan fiktif, nggak ada gondoruo, nggak ada. Ada ustadz di asrama kami kuntilanak, panggil saya kalau muncul, saya tempeleng itu kuntilanak. Apa takut?
Ya santri ya, nggak ada takut-takut setan menghafal Quran. Di dada kita ada ayat Allah, harusnya dia takut sama kita. Ngapain takut sama makhluk? Iya, coba pernah nggak ada kasus seorang warga meninggal dunia dicekik oleh gondoruo? Pernah ada kisah? Buktikan, mana orangnya, tahun berapa? Ada nggak? Nggak pernah kan? Ada suatu warga di kecamatan Tanjung Pinang Timur dibekap oleh sekelompokan pocong. Ada nggak? Nggak ada. Itu bohong semua nih santri ya. Nanti kalau kalian ngajar ke anak-anak, katakan hantu-hantu yang begitu semuanya fiksi semua, nggak ada. Kalau hantu itu ada di dunia ini, kenapa hantu-hantu setiap negara berbeda-beda? Emang hantu ada wilayahnya? Ya, hantunya di Indonesia kuntilanak, rambutnya panjang, bajunya putih. Kata orang Jepang, hantunya cantik katanya. Kok takut orang sana? Ya, ada lagi pocong. Kalau orang sana vampir. Kalau orang Amerika vampir, giginya taring, pakai kerah. Alah, nggak ada. Nggak boleh begitu-gitu. Ya, takut kepada yang makhluk lemah. Nabi saja dengan makhluk sesama manusia, beliau bertawakal. Makanya jangan sampai itu begitu ya. Ini akidah kita harus kuat. Makanya di akhir ayat Allah katakan wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Ya. Nanti saya pesan kepada Bapak Ibu yang didik anak, takut payah, takut mama ada hantu. Coba, bisa nggak hantu itu menyakiti kamu? Pegang kamu bisa nggak? Kalaupun ada, kan nggak bisa kan? Maka katakan sama anak-anak kita, nak, kita itu diciptakan lebih kuat daripada bangsa mereka. Kapan kita kuat? Idza dzakarallah, kalau kita banyak mengingat Allah, zikir. Bapak Ibu ingat kisahnya Umar? Syaitan itu nggak mau lewat di gang yang Umar pernah lewat, ya kan? Segan setan sama dia. Kenapa? Karena iman dan tauhidnya, karena tawakalnya. Kalau kita karena ada pohon besar segan lewat. Itulah ceteknya iman kita. Nggak ada hantu-hantu itu, nggak ada. Kalau syaitan ada, syaitan, jin ada, ya jin ada, tapi nggak pernah ada bentuknya abstrak, besar, paling begitu ya. Tapi kalau setan-setan itu mau aja ditipu sutradara. Ini Bapak Ibu nih, ya. Saya kalau dibilang mau nggak ikut nonton bioskop hantu-hantu, nggak takut saya, cuma kaget aja nontonnya tuh. Film hantu kita kan, wah, nggak ada takut-takutnya. Makanya saya bilang begitu, anak-anak santri saya didik begitu. Oke, paham? No hantu-hantu, no takut-takut. Kalau jumpa kuntilanak diapain? Tempeleng. Nah, ngapain? Dulu kita zaman-zamannya saya sama istri sering meruqyah orang. Siapa kamu? Saya jin. Ngapain jin di sini? Ibadah kau. Wa ma khalaqtul jinna, kan? Ngapain kau ganggu-ganggu orang? Ibadah. Balik ke alamu. Gitu kita. Itu kalau Bapak Ibu belajar akidah, rasa itu nggak akan ada lagi. Tapi kalau yang masih takut-takut, akidah dan tawakalnya masih belum mantap, ya nggak boleh. Sekira itu yang bisa saya sampaikan, 4 ayat yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Ada yang mau bertanya silakan. Ada pertanyaan. Lalu Pak Edi, pertanyaan dulu ya. Yang pertama tentang puasa 6 hari Syawal. Udah habis nih, ya sedikit lagi dan nggak bisa lagi ya. Apakah benar menurut hadis puasa 6 hari Syawal sama dengan puasa selama 1 tahun? Betul, kayak kasaumid dahr, seperti puasa 1 tahun, ya. Bagaimana jika kita berpuasa Ramadannya cuma 29 hari? Apakah dihitung juga puasa selama 1 tahun? Ya 1 tahun itu kan hitungan hijriah, hitungan Masih beda-beda, ya beda-beda hitungannya. Kalau dalam hitungan kalender hijriah, ya hijriah, kadang 1 bulan itu bisa 30, kadang 29. 31 kayaknya nggak ada di hijriah ya. Betul ya, nggak ada kan? Kita hanya 29 dan 30, ya. Tetap dapat dihitung 1 tahun. Bagaimana jika kaum ibu terkadang tidak bisa genap puasa sebulan karena ada halangan datang 1 bulan? Apakah harus membayar hutang puasa dulu baru boleh berpuasa? Ini udah banyak pembahasannya. Boleh puasa Syawal dulu, puasa Syawal. Karena puasa Syawal durasinya di bulan Syawal. Bayar hutang durasinya dari bulan Syawal sampai Sya'ban.
nggak apa-apa, boleh, ya, boleh. Puasa 6 hari Syawal boleh tidak berurutan, mungkin bisa Senin Kamis tiap pekan, atau sekiranya 2 hari terakhir kita malah datang bulan hingga habis bulan Syawal. Apakah kita masih bisa mendapatkan pahala 1 tahun? Yang pertama, sebagusnya berurutan, bagusnya. Itu juga banyak faedahnya untuk tantangan-tantangan kita ketika sedang puasa. Kalau sudah terlatih terus tuh lebih enak selesainya. Nanti kalau kita udah 2 hari terpotong lagi, berat lagi, ya. Gak boleh. Boleh nggak pakai Senin Kamis tiap pekan? Boleh. Apa saja, pokoknya puasalah di bulan Syawal 6 kali, itu boleh, ya. Nah, kemudian bagaimana habis bulan Syawal akhirnya datang bulan, apakah tetap dapat pahala? Insya Allah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tiba-tiba dia mau selesaikan haid, mau gimana lagi? Itu takdir Allah, sunatullah, ketetapan Allah. Mudah-mudahan dia mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Jangan pula sengaja, nanti aku sedikit lagi haid, aku puasa dulu nih 3 hari, datang haid kan. Yang penting niat. Nah, ini namanya mengakal-ngakali. Allah itu khabir, maha teliti bima ta'malun, terhadap apa yang kamu berbuat. Tapi kalau sudah disetting sedemikian rupa, ya, akhirnya dia harus menstruasi, insya Allah Allah tidak akan pernah pelit terhadap ganjaran bagi umatnya. Silakan Pak Edi. Dipencet lama yang bawah tuh, yang bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua pertanyaan yang kami sampaikan saja. Pertama, Islam melarang zina, tapi diperbolehkan poligami, asalkan dapat bersifat adil, baik itu jasmani maupun rohani. Ya, pertanyaan saya, sejauh mana yang dikatakan adil? Apakah sama rasa, satu rasa, satu ayat, atau bagaimana? Jadi lagi dengan catatan ini yang poligami itu single semua. oh gitu ya, nggak punya anak. Apakah suku Baduy yang ada di Banten itu titisan ataupun hijrah dari Baduy yang di Arab? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya pertanyaan ketiga, boleh nggak? Pak Edi lagi siap-siap, lagi persiapan. Oh, insya Allah belum mampu. Kalau saya insya Allah nggak berani, karena ada ibu rumah tuh. Ada ibu Menteri Keuangan di belakang, ya. Insya Allah nggak berani. Nah, belum mampu juga. Saya sama kayak Pak Edi, ya. Jadi begini, yang pertama proporsional. Kalau kita ambil adilnya Nabi gimana? Adil dalam pembagian hari. Nabi menjatahkan, menggilir. Jadi nggak ada yang timpang. Nanti di rumah istri muda aja 6 hari, istri tua 1 hari. Kenapa? Second Ustaz gitu. Astagfirullah. Nggak boleh. Pembagian harinya Nabi harus menggilir. Ya. Yang kedua, kasih sayangnya harus juga adil. Makanya Nabi ketika sakit di ujung-ujung akhir hayatnya, itu kan masih ada jatah istri lain. Nabi minta kepada istri-istri yang lain, boleh nggak aku dirawat di rumah Aisyah? Nabi minta keridhaan, karena Nabi menghargai jatah istri-istri yang lain. Nggak, saya yang menentukan, saya mau di rumah Aisyah, istri yang paling muda. Nggak juga, ya. Ternyata ya Nabi mempertanyakan itu kepada mereka semua. Dan Nabi semuanya memberikan jatah harian yang zahir, jatah yang batin dengan sangat-sangat adil. Makanya banyak kisah-kisah tentang Nabi, tentang junubnya Nabi, tentang perlakuan Nabi data, tentang keperluan dapurnya para sahabat, ya. Kalau di rumah ini lagi memang nggak ada uang, di sana pun Nabi perlakukan sama, mendidik mereka dengan tawakal. Jadi ya kalau sama-sama single, sesuaikan dengan kebutuhan porsinya dia, itulah yang disebut dengan keadilan. Ya, jangan karena selera kita disclaimer yang penuh dengan kealpaan, sesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua, saya belum bertemu tuh orang Baduinya di Jawa Barat, ya. Belum ketemu. Kalau ketemu bisa kita wawancara tuh. Kalau betul-betul dia orang Baduy sana, berarti keturunan Arab, ya. Tapi kalau bukan, ya mungkin bukan. Karena orang Baduy itu
beda dia cara hidupnya, cara tinggalnya. Orang Arab yang kota desa aja beda dengan Badui. Badui kan tinggalnya di gurun, kasar, ngomongnya juga kasar. Orang-orang Badui di sana rata-rata jarang nampak, ya. Dia tinggalnya di gurun-gurun tapi punya gedung-gedung besar-besar. Kaya-kaya mereka. Orang aslinya Badui sana jarang yang miskin. Karena cuma kadang mereka zuhud aja tinggalnya di gurun-gurun padahal punya harta yang kaya. Kalau mau tahu data-data orang Badui asli, ikuti channelnya Bang Kang Alman Mulyana itu. Dia sering meliput orang Badui asli yang kaya-kaya, unik-unik gitu. Ya, nanti tinggalnya kalau mau makan sembelih kambing sendiri. Orang Badui coba kan hebat. Ya, acara kita walimahan sembelih kambing, dia mau makan sembelih kambing sendiri. Orang-orang Badui begitu. Oke, mudah-mudahan Pak Edi persiapannya dimatangkan. Ya. Nanti saya gitu ya. Ibu udah tahu belum ibu? Ibu belum tahu ya. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.